Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan. Saya seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Terpadu Teknologi Nurul Fikri dengan prodi Teknik Informatika dengan NIM 0110221113. Baik, ini adalah sebenarnya tugas video ya, tugas salah satu mata kuliah yang sedang saya ikuti di semester 3, yaitu mata kuliah routing switching. Yang mana pada video kali ini kita akan coba belajar mengenai STP gitu. Saya akan coba menjelaskan bagaimana role-role dalam STP, cara kerja dari STP. Oke, sebelumnya yang pertama, apa sih STP itu? Kenapa kita perlu STP? Nah, dalam dunia jaringan, apabila terdapat link aggregation ya, atau untuk menuju suatu destination itu ada lebih dari satu gateway, itu bisa menyebabkan terjadinya looping, terlebih khususnya di jaringan antar switch gitu, layer 2. Nah, itu bisa aja terjadi looping. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya STP ini. Jadi cara kerja STP ini dia nanti adalah memblocking suatu port kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mungkin saya akan coba langsung praktekkan aja sambil jelasin ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Oke, balik lagi ke materi. Di dalam STP yang perlu teman-teman tahu, ada yang namanya root bridge. Nah, singkatnya mungkin root bridge ini bisa dikatakan kayak raja gitu. Nah, maksudnya dari raja ini apa gitu? Maksudnya mungkin raja ini adalah tidak ada port yang di blocking gitu. Oke, ada yang namanya root bridge kayak gitu. Nah, parameter dari untuk menentukan siapa yang menjadi raja atau menjadi root bridge, yang pertama adalah MAC address terkecil. Oke, yang kedua dari priority terkecil ya. Dan by default priority kalau kita belum setting ya di STP di VLAN 1, dia itu priority-nya 32768 kayak gitu. Nah, kalau kita misalkan mau main-main ya, kita mau main maksudnya untuk customize root bridge-nya, kita kan nggak bisa ubah MAC address ya. Otomatis ya kita hanya bisa memainkan priority-nya aja gitu. Kita set aja priority-nya lebih rendah daripada yang lainnya. Yang lainnya kan 32768 ya, berarti kita set di bawah ini. Nanti kita akan coba praktekkan. Oke, selanjutnya ada role port dalam STP. Yang pertama adalah designated port ya. Ini adalah port miliknya root bridge. Di sini saya singkat ya, tulisnya RB ini maksudnya adalah root bridge kayak gitu. Oke. Designated port ini nggak mungkin bakalan di blocking gitu, nggak bakal merah portnya atau nggak bakal oranye. Nah, yang kedua adalah root port. Root port ini adalah port miliknya non root bridge, artinya port miliknya selain root bridge kayak gitu. Berarti dia root port, dan selain port miliknya root port ini adalah port yang tercepat menuju root bridge. Oke, yang tercepat ya, bukan yang terdekat. Kadang yang terdekat itu belum tentu yang tercepat kayak gitu. Nanti itu ada parameter ya. Salah satunya mungkin parameternya adalah cost gitu. Cost ini dilihat dari jumlah bandwidth ya dalam link switch tersebut kayak gitu. Oke, yang terakhir adalah alternate port. Nah, alternate port ini apa? Alternate port ini adalah blocking gitu. Port yang di blocking. Oke, kita coba langsung aja praktek di Cisco Packet Tracer ya. Di sini saya coba contohkan topologi dengan 3 switch seperti ini. Kemudian saya coba hubungkan antar switch ini. Oke. Saya coba fast forwarding ya untuk mempercepat proses. Bisa dilihat di sini ada salah satu port yang di blocking, teman-teman. Nah, kita sebelumnya nggak config apa ya, karena memang STP ini adalah protokol yang by default udah ada kayak gitu, tanpa kita setting, tanpa kita perlu enable gitu. Memang ini udah berjalan. Contohnya gimana? Ini kita lihat di FA01 ini dia otomatis menjadi blocking port kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat berdasarkan
materi yang tadi sudah saya bahas ya. Root bridge itu port yang enggak portnya yang enggak ada yang diblok gitu. Kalau kita lihat di topologi, sekarang kita bisa simpulkan bahwa switch 1 ini dia bukanlah root bridge. Oke. Kenapa? Karena port miliknya, port FH01 ini diblok gitu. Jadi kemungkinan yang menjadi root bridge adalah switch 2 ataupun switch 0 kayak gitu. Nah, untuk melihatnya ya, memverifikasinya, teman-teman masuk dulu ke privilege mode, kemudian show spanning tree. Nah, bisa dilihat di sini ada tulisan this bridge is the root. Artinya apa? Artinya switch 2 ini pada VLAN satunya dia menjadi root bridge kayak gitu. Jadi di sini udah ketahuan ya teman-teman bahwa switch 2 inilah yang menjadi root bridge kayak gitu. Oke, kita lihat lagi materi. Designated port. Oke, designated port ini port miliknya port miliknya root bridge. Oke. Nah, root bridge-nya kan di switch 2 ya. Oke, berarti port di switch 2 ini port FH01, port FH02 ini disebutnya designated port itu. Bisa kita lihat di role nih, ada ya designated. Berarti benar. Lanjut ke root port. Nah, root port ini adalah port miliknya non root bridge. Artinya di sini dan di sini dan di sini itu root port kayak gitu. Kita coba verifikasi lagi. Enable, kemudian show spanning tree. Nah, bisa dilihat di sini yang FA02 ya. Dia adalah port yang tercepat ya. Port tercepat menuju root bridge. Dia role-nya sekarang adalah root port. Nah, oke gitu. Kemudian alternate port yang diblok. Kalau di Cisco pakai tracer ya mungkin gampang, kita tinggal ngeliat aja gitu. Port yang warnanya oranye atau merah itu yang mana? Kita lihat di sini oranye adalah FH01. Berarti kita langsung cek aja di switch-nya. Kemudian enable show spanning tree. Nah, bisa kita lihat port FH01 dia role-nya adalah alternate, artinya blocking port, statusnya block. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang kita mungkin akan mengcustomize root bridge-nya ya. Kita pengen root bridge-nya ini berubah menjadi di switch 1. Mungkin keadaan switch 1 ini lebih unggul gitu dibanding switch lainnya. Nah, kita pengen switch 1 ini dijadikan root bridge saja, ataupun memang karena permintaan klien dan sebagainya. Nah, caranya kan untuk menentukan root bridge adalah yang pertama dari MAC address terkecil. Nah, kita nggak mungkin mengubah MAC address ya. Ya otomatis kita set aja atau kita customize aja priority-nya gitu teman-teman. Caranya gimana? Komennya adalah spanning tree VLAN 1, karena di sini kita main di VLAN 1 ya spanning tree-nya. Jadi spanning tree VLAN 1, kemudian kita ketik priority. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ketikkan priority bisa menentukan langsung root primary kayak gini. Ini bisa juga, atau bisa mainin priority gitu. Yang tadi kita udah bahas ya. Untuk value-nya di sini teman-teman coba ketikkan dulu angka asal. Nah, di sini muncul value-value yang bisa teman-teman gunakan. Jadi teman-teman nggak bisa sembarangan menggunakan value di priority-nya kayak gitu. Kayak misalkan 12, 13 itu kan nggak ada. Adanya 0, 4096 sampai 61440. Oke, by default kan dia 32768. Nah, sekarang kita minimal 1 di bawah dari priority default, dari di bawah priority switches lainnya. Ya, misal saya mau pakai priority nih ya. Oke. Jadi saya ketik ulang priority-nya. Saya paste, oke, 24576. Oke. Kemudian saya save, do write. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang saya coba fast forwarding. Nah, bisa dilihat aturannya ya. Yang menjadi root bridge itu nggak boleh ada yang di blocking, karena portnya adalah designated port. Bisa kita lihat yang sebelumnya FH01 ini adalah alternate ya, sebelumnya di block, sekarang sudah menjadi designated port kayak gitu, dan blocking portnya pindah nih ke FH02 di switch 0 kayak gitu teman-teman. Oke, cukup sekian mengenai video STP dari saya, Dimas Kurniawan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.